Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Rafael Leao tampaknya akan bertahan di AC Milan setelah Galatasaray mengalihkan pandangan kepada striker Arsenal menurut sebuah laporan. Gabriel Martinelli dari Arsenal sekarang tampaknya telah menjadi target nomor 1 Galatasaray untuk memperkuat lini serang mereka. Florian Plettenberg dari Sky Germany melaporkan bahwa klub Turki itu telah menawarkan biaya transfer sebesar 45 juta euro kepada Arsenal untuk mencoba membujuk mereka melepas striker timnas Brazil itu. Angka ini jelas jauh lebih tinggi daripada yang mereka tawarkan kepada Diavolo, di mana Leao sebelumnya disebutkan merupakan target utama Galatasaray. Di sisi lain, penyerang timnas Portugal itu tampaknya ditakdirkan untuk bertahan di Milanello untuk satu musim lagi. Tetapi Milan jelas tidak akan memiliki kekuatan di atas meja negosiasi pada musim panas berikutnya. Sebelumnya muncul rumor yang menyatakan bahwa rival Fenerbahce itu sedang merencanakan pergerakan menjelang berakhirnya bursa transfer musim panas demi menekan permintaan Milan. Namun saga transfer ini tampaknya telah membuat lelah semua orang dan tampaknya peluang Leao bertahan di San Siro cukup besar terjadi. AC Milan berpotensi mendapatkan keuntungan besar dari penjualan Tierney Reinders ke Alcatia menurut sebuah laporan. The Athletic melaporkan bahwa Manchester City sedang dalam pembicaraan untuk menjual Reinders seharga 60 juta euro ke Alcatia, tempat di mana Matteo Retegui bermain. Pembicaraan antara kedua klub saat ini sudah bergerak maju dan diyakini semuanya akan dapat diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Hal ini tidak lepas dari situasi sulit yang dialami Reinders saat Enzo Maresca memutuskan untuk menandatangani Elliot Anderson seharga 135 juta euro dari Nottingham Forest. Nottingham Forest sendiri merupakan salah satu tim yang paling tertarik kepada Reinders, tetapi hingga saat ini mereka belum melakukan pergerakan konkret. Kepergian Reinders akan membuat The Citizen memiliki dana segar untuk melanjutkan perburuan mereka untuk Ayub Boadi milik Lille. Di sisi lain, Rossoneri akan mendapatkan cipratan jika pada akhirnya Reinders hengkang. Akan ada 14 juta euro yang harus dibayarkan City kepada Milan sebagai bagian dari kesepakatan sebelumnya. Daniele Bonera percaya bahwa AC Milan tertinggal dari Inter karena terus melakukan perubahan menurut sebuah laporan. Bonera berbicara dalam sebuah wawancara tentang harapan Scudetto yang dimiliki mantan timnya itu di bawah asuhan pelatih baru Ruben Amorim. Berikut komentar mantan pelatih Rossoneri itu disampaikan melalui La Gazzetta dello Sport. Menurut saya, Milan saat ini tertinggal satu langkah dari tim-tim lain dalam persaingan Scudetto dan tidak bisa memenangkan Liga karena mereka kurang dalam perencanaan. Dalam 3 tahun terakhir, mereka sudah punya 4 pelatih yang berbeda dan saya tidak tahu berapa banyak pemain yang berubah. Setiap pelatih membawa sistem dan ide yang berbeda. Sampai ada proyek manajerial dan teknis yang solid dari awal, akan sulit untuk bersaing memperebutkan gelar tersebut. Dalam sepak bola, apapun bisa terjadi, tapi saat ini, saya pikir Milan masih jauh dari puncak. Tentu saja, sebagai mantan pemain AC Milan, saya berharap saya salah dan tim semakin diperkuat dalam 3 minggu terakhir jendela transfer. Sekarang memang ada beberapa masalah skuad yang juga ada tahun lalu. Ungkapnya. Ruben Amorim berharap Christian Pulisic dapat pulih tepat waktu saat tim akan menghadapi Torino menurut sebuah laporan. Setelah berakhir tur pramusim di Australia dan Indonesia serta beberapa hari waktu istirahat, kemarin skuad Diavolo telah kembali berlatih. Milanis mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Amorim akhirnya bertemu dengan Pulisic secara langsung dalam pelatihan yang digelar kemarin. Dalam beberapa pekan terakhir, Pulisic tetap berada di kompleks pelatihan Milan untuk melanjutkan pemulihan setelah cedera yang dialaminya saat membela timnas Amerika Serikat di Piala Dunia. Kembalinya Kapten Amerika itu diperkirakan pada akhir Agustus, jadi dia akan melewatkan pertandingan tur pramusim terakhir melawan Manchester United. Pulisic dipersiapkan agar dapat pulih tepat waktu saat menghadapi Torino dan sekarang semakin besar kemungkinan dia akan menjadi starter pada pekan pertama Serie A. Amorim sendiri menyatakan bahwa Pulisic akan sangat penting dalam formasi 3-4-2-1, jadi mari kita berharap semoga dia fit sepenuhnya sepanjang musim ini. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan mempertimbangkan untuk merekrut Nuno Tavares untuk menggantikan Pervis Estupinan menurut sebuah laporan. Estupinan gagal meyakinkan pelatih Ruben Amorim dan sekarang namanya kembali muncul di pasar transfer. Aston Villa tampaknya telah bosan menunggu dan mereka memutuskan untuk mengejar Matteo Ruggeri. Tetapi jika Milan berhasil melepas bek Ekuador itu, maka manajemen telah mengantongi nama penggantinya. Milanis mengutip Republika yang melaporkan bahwa Diavolo sedang mempertimbangkan dua nama penting untuk mengisi peran sayap kiri. Yang pertama adalah Nuno Tavares dari Lazio
Lazio, dan yang kedua adalah Nicola Zalewski dari Atalanta, di mana keduanya adalah pemain yang sudah sangat mengenal Liga Italia. Namun pertama-tama, Rossoneri harus menyelesaikan penjualan Pervis Estupinan yang sepertinya sudah tidak lagi menjadi target buruan Villa pada musim panas kali ini. Sedangkan di sisi kanan, Zakaria Tekame telah berangkat untuk masa pinjaman di Perancis, tetapi masih ada Alexis Saelemaekers dan Samuel Chukwueze untuk mengamankan posisi tersebut. AC Milan adalah salah satu tim yang siap bergerak jika Bruno Fernandes pada akhirnya tersedia untuk dijual menurut sebuah laporan. Meskipun terus menjadi andalan bagi Michael Carrick, tampaknya tetap ada ketidakpastian terkait masa depan dari Bruno di Old Trafford. BBC melaporkan bahwa tim dari Saudi Pro League yaitu Al Hilal telah hadir sebagai kandidat terdepan untuk mencoba membujuk gelandang 31 tahun itu hengkang dari United. Di sisi lain, ada tim-tim seperti Milan, Juventus, dan Galatasaray disebutkan sangat mengagumi playmaker asal Portugal, di mana dia memiliki klausul pelepasan sekitar 67 juta euro yang dapat ditebus oleh tim luar Inggris. Jika ada tawaran yang masuk dari tim lain, maka United akan tetap mempertimbangkan dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Kontrak Bruno sendiri telah masuk ke dalam tahun terakhir, di mana hal ini membuat situasinya cukup rumit meskipun MU masih memiliki opsi perpanjangan satu musim lagi. Saat ini masih belum ada pembicaraan terkait perpanjangan kontrak, meskipun kapten mereka itu memprioritaskan untuk bertahan di sana. AC Milan tampaknya akan mendapatkan peluang besar untuk mendaratkan bek Fiorentina ini menurut sebuah laporan. Milan Vibes melaporkan bahwa bek sayap milik Fiorentina yaitu Dodo dapat menjadi salah satu nama profil yang dapat dipertimbangkan oleh Diavolo. Mantan bintang Shakhtar Donetsk itu memiliki kriteria yang sangat cocok dengan kebutuhan formasi Ruben Amorim karena dia merupakan wingback yang kuat dalam duel 1 lawan 1 serta kontribusi dalam bertahan maupun menyerang. Corriere dello Sport menyadari bahwa sangat penting bagi Fabio Paratici untuk memahami niat dari Dodo dalam beberapa hari ke depan. Jika bek sayap itu memperpanjang kontraknya, maka masalah ini akan selesai. Tetapi dia harus bersaing ketat dengan Alex Jimenez yang baru saja direkrut oleh La Viola. Jika tidak ditemukannya jalan tengah, maka prioritas Fiorentina adalah segera melepasnya pada hari-hari terakhir jendela transfer musim panas ini. Kontraknya sendiri akan berakhir pada musim depan dan dia bisa meninggalkan Fiorentina dengan harga diskon, dan Milanello tampaknya bisa menjadi pelabuhan baru bagi sang bek. Ruben Amorim memasukkan nama Christopher Nkunku ke dalam daftar jual klub musim panas ini menurut sebuah laporan. Kemarin, Gary Cardinale disebutkan baru saja mendarat dengan helikopter di Milanello untuk melakukan pertemuan penting dengan pelatih dan manajemen. Pertemuan itu dilakukan demi melepas para pemain yang tidak termasuk ke dalam daftar bagian dari rencana Amorim musim ini agar tersedia ruang untuk pemain baru. Pelatih asal Portugal itu telah bekerja dengan seluruh skuad dalam sebulan terakhir dan tampaknya dia telah memilih daftar nama yang akan dilepas. Milan News mengutip Pepe Di Stefano yang melaporkan bahwa David Odogu, Fikayo Tomori, dan Yusuf Fofana tidak masuk ke dalam daftar rencananya dan mereka bebas mencari klub baru. Namun secara mengejutkan, nama Nkunku juga disebutkan masuk ke dalam daftar tersebut untuk dijual. Sayap asal Perancis itu baru saja bergabung dengan Diavolo pada musim panas lalu dan musimnya cukup sulit, tetapi sebelumnya Amorim disebutkan bahwa dia menyukai sang pemain dan ingin menggunakan jasanya musim ini. Mantan bintang RB Leipzig itu juga merupakan andalan Rossoneri sejauh ini dalam mengeksekusi penalti, tetapi tampaknya situasinya telah berubah. Namun laporan tersebut menyatakan bahwa ada beberapa nama lain yang dapat pergi seperti Filippo Terracciano, Pervis Estupinan, dan Santiago Gimenez. AC Milan melakukan pendekatan konkret kepada bintang Boca Juniors yaitu Leandro Paredes menurut sebuah laporan. Arevalo Martin kembali membahas tentang masa depan dari Paredes dalam acara Buendia ESPN dengan menambahkan beberapa informasi penting. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Seseorang yang dekat dengan manajemen AC Milan telah bertemu langsung dengan Paredes untuk mempresentasikan proyek olahraga Rossoneri, menjelaskan dengan detail mengapa mereka menginginkannya di dalam skuad dan memberitahunya bahwa mereka akan menawarkan kontrak selama 3 tahun. Paredes mengatakan dia sangat berterima kasih atas penawaran tersebut, tetapi dia tidak ingin meninggalkan Boca Junior dan saat ini dia telah berada di tempat yang dimana dia impikan, jadi tawaran AC Milan tidak diterima. Ungkapnya. Pemain berusia 32 tahun itu memiliki pengalaman yang sangat luas baik di tingkat klub maupun internasional dan dia juga merupakan pemenang Piala Dunia bersama timnas Argentina. Paredes sendiri pernah bermain di Serie A bersama Juventus dan AS Roma, jadi penolakan ini tampaknya cukup membuat Milan kecewa.